Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nesa Bransyah. Dan di video kali ini kita masuk di episode ke-10 playlist pemrograman basis data, dan kita akan membahas mengenai pengantar GUI pada Java. Jadi untuk yang sesi pertama yaitu connection and CRUD kita udah beres, ya insya Allah kita udah beres. Kemudian kita masuk di sesi kedua di pemrograman basis data, kita masuk di GUI-nya Java. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengantarnya dulu, pengantar mengenai GUI Java itu. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini ada dua topik, oke. Yang pertama ada apa itu GUI, kita akan cari tahu. Kemudian ada Java API untuk GUI. Jadi ada tiga sebenarnya API GUI pada Java, yaitu AWT, Swing, dan Java FX. Kita akan cari tahu sedikit aja ya, karena kita nggak akan membahas sampai ke akar-akarnya, nggak perlu, karena saya yakin juga ketika ujian pemrograman basis data teman-teman akan dimintai mana hasil codinganmu, mana programmu, bukan ditanya soal sejarah ya. Saya yakin begitu, tapi nggak tahu ya, masing-masing dosen beda. Oke, kita langsung masuk aja di topik yang pertama, apa itu GUI. GUI atau singkatan dari Graphical User Interface adalah sebuah antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks, antara pengguna dan komputer. Jadi gini deh, gampangnya ngomong. Kalau dulu itu ketika orang membuat aplikasi basisnya itu masih perintah teks. Kita mau ke menu ini, ya udah tulis bla 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 enter. Kita mau melakukan ini, ya udah tulis lagi apa perintahnya. Ya, sifatnya adalah teks, atau gampangnya itu ditulis di command prompt atau di terminal gitu, atau di konsol. Jadi dulu kan Windows seperti itu ya, kita mau booting aja harus ngetikkan sesuatu, kita harus enter, mau ngapain juga melakukan perintah teks dan lain sebagainya. Nah, sedangkan GUI itu menggantikan perintah teks, bukan menggantikan sebenarnya. GUI juga melakukan perintah teks. Oke, tapi itu di belakang layar. Yang dilakukan di depan layar, ya, atau apa yang user lihat, apa yang user berinteraksi, itu menggunakan GUI. Jadi nanti misalnya kalau tombol diklik itu ngapain misalnya. Kalau misalnya kita inputin sesuatu, bisa. Gitu. Cun ya. Jadi dengan GUI itu akan memperbaiki interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Gitu. Sebenarnya ada perintah teksnya tapi di belakang layar. Perintah teks yang dilakukan oleh GUI. Oke, jadi urutannya user berinteraksi dengan GUI. GUI-nya mentransformasikan perintah user tersebut atau interaksi user tersebut ke dalam perintah teks gitu. Cun ya, dan perintah teks tersebut akan dieksekusi oleh sistem operasi. Sistem operasi itu akan mengarahkan ke hardware. Hardware timbal balik sampailah ke user. Ini yang kamu mau. Begitu. Oke, jadi gampangnya GUI ini adalah interaksi biar gampang antara pengguna dengan sistem. Gitu aja. Nah, kemudian yang kedua, tindakan pengguna dalam GUI dapat dilakukan secara langsung pada aplikasi dengan menggunakan piranti alat input seperti keyboard dan mouse. Ya, jadi gini deh, gampangnya kalau kita buka aplikasinya itu ada tampilannya, kita kan interaksi sama aplikasi tersebut pakai mouse dan pakai keyboard. Itu yang dasar. Oke ya, jadi kita kalau mau ngetikin sesuatu, masukkan username, masukkan password, ya pakai keyboard. Kita mau klik ini, klik itu, ya pakai mouse. Oke, tapi nggak hanya itu aja, sebenarnya aplikasi bisa menggunakan piranti alat yang lain. Ya seperti misalnya printer, kita bisa mencetak sebuah dokumen, kemudian dan lain sebagainya, bisa menggunakan headset dan lain sebagainya. Gitu, tapi yang mendasar ya pasti keyboard dan mouse itu tersebut. Nah gitu, kemudian poin yang ketiga, pengguna berinteraksi dengan berbagai elemen grafis, di antaranya teks, button, dialog box, menu, dan lain sebagainya. Begitu, cun lah ya. Jadi kalau kita ngebuka sebuah aplikasi, yang aplikasi tersebut itu ada tampilannya, ada tombolnya, ada teksnya, ada dialog boxnya. Misalnya dialog box itu
pesan yang muncul gitu. Kemudian kita bisa close. Itu dialog box, menu dan lain sebagainya. Nah, kita kan interaksinya dengan elemen grafis tersebut. Oke, dan di belakang elemen grafis tersebut ya pasti akan ditransformasikan perintah kita ke dalam perintah teks. Perintah teks dioper ke sistem operasi ngoper ke hardware, hardware timbal balik ke sistem operasi timbal balik ke software timbal balik ke pengguna. Gitu. Dan elemen grafis sebenarnya banyak banget, nggak cuma teks, button, dialog box, menu, tapi masih banyak lagi. Gitu, itu GUI teman-teman. Jadi gampang lah ya untuk mengingatnya. Intinya aplikasi yang ada tampilannya bisa diklik, bisa diinputin, itu GUI. Gitu. Oke ya. Kemudian Java API GUI atau untuk GUI. Ada 3 Java API untuk GUI. Yang pertama ada Abstract Windowing Toolkit atau disingkat biasanya AWT gitu. Nah, AWT ini rilis pada JDK 1.0. Kemudian Swing rilis pada JDK 1.1. Jadi jaraknya tidak terlalu lama begitu. Bahkan ketika JDK 1.0 langsung diperbaiki sepertinya dengan Swing. Ada apa gerangan? Nanti kita jelaskan ya. Kemudian yang ketiga ada JavaFX. Nah, JavaFX ini hadir di JDK versi 8. Nah, ketiganya itu adalah pustaka windowing yang menyediakan sejumlah kelas untuk membuat GUI di Java. Jadi kita bisa instansiasi objek dari kelas tersebut, entah itu kelasnya AWT, Swing, ataupun JavaFX, kita gunakan untuk membuat sebuah GUI. Begitu. Oke, kemudian kita akan bahas satu persatu Java API untuk GUI ini. Yang pertama, Abstract Windowing Toolkit atau disingkat AWT gitu. Nah, AWT ini merupakan produk pertama GUI dari Java. Jadi ketika Java itu rilis, JDK-nya muncul, JDK-nya 1.0, ya si AWT ini hadir juga. Jadi Java itu hadir dengan GUI sekalian. Gitu. Itu merupakan produk pertama GUI dari Java, AWT. Nah, kemudian terdapat 12 package dan 370 kelas di dalam API Java. Jadi ketika Java itu hadir pertama kali menggunakan JDK versi 1.0, itu jumlah package yang terdapat di Java ada 12 dan kelasnya 370. Nah, hanya ada 2 package pada AWT yang saat ini masih digunakan, yaitu package java.awt dan java.awt.event. Jadi untuk yang java.awt ini dia berisikan sebuah kelas-kelas yang digunakan untuk elemen grafis. Entah itu tombol, entah itu label, entah itu table, entah itu teks, entah itu tombol. Itu ada di java.awt. Nah, sedangkan eventnya atau event handlernya itu ada di package java.awt.event. Oke, kegiatan ketika kita ngeklik, ketika kita inputin sesuatu, ketika ada bla 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 bla. Itu event handler. Ada di package java.awt.event. Kalau nggak paham atau bahasanya masih terlalu tinggi, nggak apa-apa, kita skip aja. Yang penting kita cari tahu AWT itu apa. Gitu. Kemudian poin yang selanjutnya, banyak komponen-komponen di AWT yang digantikan oleh Swing. Contohnya, ada label kalau di AWT, digantikan dengan J-label kalau di Swing. Oke, jadi sebenarnya banyak komponen yang terdapat di AWT digantikan oleh Swing, gitu ya. Dengan cara gampangnya gini deh. Misalnya kalau di AWT label gitu ya, kalau di Swing diganti dengan J-label. Artinya ada J di sini. Di awalnya ada J. J-label menggantikan label. J-table menggantikan table. J-panel menggantikan panel. Gitu. Oke, kenapa kok harus digantikan gitu? Dan digantinya pun cepat banget. Karena kekurangan mendasar pada AWT adalah ukuran file yang dihasilkan besar dan belum multi-platform atau orang-orang sebut cross-platform. Artinya gimana? Artinya jika kita buat menggunakan Windows, ya maka bisa dibuka di Windows saja. Program kita bisa dibuka di Windows saja. Jadi contoh, kita membuat sebuah aplikasi desktop yang dipakai di macOS misalnya. Ya udah, kita beli laptop macOS, kita bikin program di situ, baru bisa digunakan di macOS. Kalau kita buat untuk Windows, ya udah kita pakai Windows untuk ngebuat programnya. Jadi belum multi-platform atau belum cross-platform.
Itu kekurangan mendasar AWT. Sebenarnya masih banyak kekurangan yang lain, cuman yang perlu kita tangkap hanya 2 ini aja. Begitu. Mudah-mudahan paham nih teman-teman. Nah, kemudian ada swing. Nah, secara garis besar, swing merupakan perbaikan dari kelemahan di AWT. Ya, kita tahu tadi kelemahannya kan filenya besar, belum multiplatform. Itu yang mendasar. Nah, swing memiliki lebih banyak komponen dibandingkan AWT. Jadi, selain dia itu nge-replace atau menggantikan elemen yang di AWT, tapi dia memperbanyak lebih banyak komponen lagi. Gitu, banyak komponen jika dibandingkan dengan AWT. Nah, banyak kelas swing menyediakan komponen alternatif terhadap AWT. Alternatif. Jadi misalnya gini deh, kalau di AWT itu kita mau grouping elemen gitu. Misalnya ada radio button gitu. Cewek cowok, teman-teman tahu lah ya. Laki-laki perempuan kan ada bulat gitu. Kayak ada bulat, jadi kalau bisa dipilih salah satu. Nah, di swing itu bisa disederhanakan lagi. Ketika misalnya di sana buatnya harus pakai 2 komponen, di sini misalnya dibikin 1 komponen doang gitu. Ya, menyediakan komponen alternatif terhadap AWT. Sip gitu. Kemudian ketika swing ini hadir di Java API itu ada 18 package dan 737 kelas di dalam API Java. Nah, tepatnya 18 package dan 737 kelas ini terdapat di JDK 1.8. Nah, tapi kalau kita tahu tadi ya, untuk yang AWT kan hadir pada JDK 1.0. Dan swing hadir pada JDK 1.1. Jadi, bisa dibilang Java hadir, kemudian penggunanya ngerasa, ini kurang nih, kemudian langsung diperbaiki. Jadi cepet banget swing ini hadir untuk menggantikan AWT. Tapi AWT masih ada, swing masih ada. Package-nya beda. Gitu. Tergantung nanti kita pakai yang AWT atau yang swing. Tapi kayaknya keren yang swing ya. Gitu. Poin yang selanjutnya, dengan Java Swing, kita dapat membuat user interface yang cross-platform atau OS independent. Jadi kalau kita buatnya di Windows ya bisa dijalankan di macOS. Asalkan satu, sistem operasinya support Java. Gitu aja. Begitupun juga dengan Linux, kemudian Windows, macOS itu kan support dengan Java ya. Nah, kemudian poin selanjutnya, artinya user interface yang kita buat dapat dijalankan pada sistem operasi apa saja OS yang support Java dengan tampilan yang relatif sama. Ya walaupun gini ya, misalnya kita buat sebuah program itu di Windows. Ya tahu sendiri, di title bar di atas itu kan kalau di Windows tombol close, minimize, maximize kan ada di sini, ada di kanan gitu. Nah, kalau di macOS kan biasanya ada di kiri. Yaitu biasanya untuk framing itu mengikuti style dari OS-nya. Gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, dengan swing kita bisa membuat program cross platform, bisa dijalankan semua sistem operasi yang support Java. Gitu. Nah, kemudian swing memiliki look and feel yang lebih bagus di semua platform yang menjalankannya. Itu kerennya. Gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman, Java API untuk GUI yaitu Java FX. Java FX adalah sebuah platform software untuk membangun sebuah aplikasi Rich Internet Application. Ini apalah gitu ya. Singkatnya RIA. Yang bisa dijalankan pada berbagai macam perangkat. Seperti komputer, desktop, web browser, di Windows, Linux, dan macOS. Oh ya, satu lagi ini ada yang lupa. Bisa dijalankan juga di device mobile. Gitu. Di mobile pun juga bisa. Nah, kemudian Java FX digunakan untuk membuat aplikasi GUI. Tidak hanya aplikasi GUI, grafik 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain sebagainya. Jadi keren banget ya. Nah, kemudian Java FX dirancang untuk penyedia para developer Java sebuah platform yang baru, ringan, dengan performa yang tinggi. Jadi, secara garis besar juga Java FX ini yang menyediakan sebuah komponen yang berpenampilan mempunyai look and feel yang cukup keren dan kekinian. Gitu. Nah, kemudian Java FX bukan dimaksudkan untuk menggantikan swing, bukan. Akan tetapi keduanya dapat berjalan bersama untuk membuat aplikasi GUI. Jadi entah nanti tampilannya itu menggunakan Java FX, kemudian fungsionalitasnya menggunakan swing, bisa aja. Karena swing mempunyai fungsionalitas yang banyak sekali. Gitu. Ataupun bahkan kita pakai komponen swing,
tapi stylenya pakai style JavaFX. Bisa aja. Entah itu nanti grafisnya kita ambil dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian sebelum JavaFX ada, programmer Java menggunakan plugin atau library dari luar yang mirip JavaFX. Jadi ceritanya gini, yang saya tahu ya. Dulu kan Java belum punya JavaFX. Sedangkan para programmer Java ketika membuat sebuah aplikasi ya pengen look and feel-nya dapet gitu, keren. Ada grafik 2 dimensi, 3 dimensi. Kemudian dia harus punya diagram, entah diagram lingkaran, batang, dan lain sebagainya. Itu ada di JavaFX. Gitu. Nah, dulu programmer Java membuat elemen tersebut dengan plugin luar atau library luar, kayak yang mirip dengan JavaFX. Nah, kemudian pada JDK 8, mungkin pihak dari Java itu merasa kayaknya kalau ditambahin keren deh gitu. Makanya JavaFX hadir untuk memaksimalkan programmer Java. Gitu ya. Itulah teman-teman, kita udah belajar GUI, kemudian AWT, Swing, dan JavaFX. Tapi simple aja, nggak banyak-banyak. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya membantu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga paham gitu ya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai kontainer dan komponen. Gitu, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.